Selamat malam kepada seluruh pecinta bilard Indonesia dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Kembali bersama dengan saya Hendra Kurniawan dari Karabo Bilard Indonesia dan analisator terbaik di Indonesia, Koko BL, yang akan menemani kita semua untuk menonton babak final Karabo International Open 2025. Yes, itu dia Ko Hendra. Kali ini kita akan menyaksikan babak final antara Johannes Sihombing dari klub Labewa melawan Dani Wibowo dari BC Pool. Di mana pertandingan ini akan mencari 9 kemenangan alias race to 9. Setelah sebelumnya Johannes Sihombing menang di semifinal melawan Jason Marabi dan Dani Wibowo berhasil menang melawan Ismail Kadir. Wah, luar biasa. Ini ternyata yang berhasil masuk ke final adalah handicap 4 dan handicap 5. Di luar dugaan, itu artinya di turnamen ini semua siapapun memiliki peluang untuk bisa menjadi seorang juara. Bahkan handicap 4 pun bisa menjadi calon juara untuk di turnamen Carabao International Open 2025 kali ini. Oke, kita akan mulai terhubung dengan pusat, dengan TV table. Apakah pemain sudah bersiap diri melakukan pemanasan sejenak sebelum pertandingan final ini mulai? Itu dia. Oke, sepertinya sudah siap mereka dan sudah ditentukan siapa yang melakukan break, Ko Hendra? Oke, reg pertama break dilakukan oleh Johannes Sihombing dari Labewa. Yes. Johannes to break. Sudah dilakukan break yang pertama dan sangat baik, bola 1 juga masuk ke lubang tengah, tetapi bola 2 masih perlu dilihat. Sedikit terhalang. Iya. Tapi kalau bisa cross 5. Iya, akan istimewa ya. Karena bola 3 pun sudah siap itu. Iya, jadi problemnya ada di bola 8 juga. Nah, seperti yang kita lihat, Johannes ingin melakukan karom 2-5 ke pocket. Iya, betul. Atau mungkin dia mau safety ya. Ya, kita akan lihat opsi-opsi yang akan dipertimbangkan. Atau dia akan kombinasi bola 7. Ya, sepertinya itu yang akan diambil. Kita lihat Johannes. Saya rasa harusnya dia cross bola 5. Kita lihat pemirsa. 7 ya, diambil. Bagus sekali. Oke, posisinya justru jadi baik. 2 ke 3 pun masih sangat memungkinkan. Yes. Sekarang PR-nya tinggal bola 8. Ya. Karena kalau bola 5 nanti pun juga sudah masuk, memberikan peluang 8 ke 9 untuk bisa sambung kombinasi. Tapi rata-rata pemain lebih menghindari kombinasi. Ya. Karena begitu miss malah memberikan keuntungan kepada pihak lawan. Iya, betul. Perlu diingat juga pemirsa bahwa di pertandingan kali ini handicapnya berbeda antara Dani dan Johannes, sehingga Dani akan memberikan 1 pur bola kepada Johannes sebanyak 1 bola artinya ke bola 8 untuk kemenangan Johannes. Oke, kita akan lihat bola 3. Saya rasa placing bola 3 ke 4 cukup di pukul bawah efek kiri. Seperti dari tadi kita live. Iya. saya live sama Koko BL, lubang sana selalu keramat. Iya, itu lubang keramat itu. Itu dia. Kayaknya nanti setelah pertandingan ini harus diperiksa nggak itu, Ko Hendra? Aman tuh. Aman ya. Kalau meja sepertinya nggak ada masalah, sepertinya pemain yang sedikit kurang cermat tadi. Oke, kita lihat. Sedikit crossing, tapi dia baik-baik aja, he still fine. Ini dia 4 ke 5. Ini sedikit terkendala bola 8, jadi Dani harus posisinya sedikit check up. Ya, tidak masalah Dani. Oke. Jadi tadi saya lihat permainannya Dani dari babak 8 besar ke semifinal. Dia betul-betul fokus dan juga teliti. Iya. Fokus, jadi ketika dia mendapatkan peluang, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Oke, follow efek kanan. Nampaknya kurang keras sedikit. Sedikit kurang keras, tapi masih bisa, masih memungkinkan
Untuk bola 6 bisa dipotting di kanan atas. Ini bisa 4 ban, 1, 2, 3, 4 ban, 8-nya masuk tengah. Seperti pukulnya Johan Chua. Wah, apakah? Johan Chua signature. Ya, Oke. Tepat sekali. iya, Cumanya agak susah. Ya, kurang pas. Tapi kita lihat masih bisa. Karena di kondisi ini dia tinggal dorong aja. Dani tidak perlu terlalu memikirkan placing bola putih. ya, karena bola putih sudah cenderung akan setel ya, tinggal dorong aja ya. Dorong aja. Oke, kita lihat bola 8. Oh, Terlalu berani. terlalu berani dan terlalu kuat Terlalu berani Dani. sehingga posisi 9 akan lagi-lagi di bank shot mungkin Ko Hendra. Kalau lihat dari Style bermainnya ya. dia akan melakukan bank shot. Iya. Wah, istimewa. Dua bola Luar terakhir, biasa. dua-duanya di bank shot Bank ini Ko shot. Hendra. Dan itu tidak mudah. Iya, dan dia melakukan itu dengan tenang, percaya diri. Iya. Percaya diri. Oke. Jadi dia harusnya sudah Sudah hafal dengan pantulannya. karakter meja quick Iya. fire. Oke, kita akan lihat rag number 2, Dani 1, Johannes 0. Satu masuk di lubang tengah. Ini sudah berhasil memasukkan bola 1. Cuma nampaknya kayaknya harus melakukan safety shot. Ya, posisi bola 2 tidak memungkinkan untuk popping. Kita akan melihat safety dari Dani Wibowo. Dan dari tadi saya lihat permainannya ketika menembus babak final, dia berhasil mengalahkan salah satu pemain nasional terbaik Ismail Kadir. Iya, betul. Dengan skor final. Luar biasa, perlawanan luar biasa dari Dani. Safety shot, usaha safety shot dari Dani, tapi masih terbuka untuk Johannes Labewa. Cenderung masih belum memiliki lubang, jalur masuk. Kita masih melihat opsi-opsi yang bisa memungkinkan untuk terjadinya safety dari Johannes. Digunakan tangan kiri. Kemungkinan Di belakang 5. belakang 5. Oh, Terbuka. Sangat sedikit. ya, sangat bisa untuk dia Kombinasi dua kombinasi, betul. Itu dia sebuah kesalahan pertama dari Johannes. Kita lihat 2 ke 5 sepertinya cukup mudah bagi Dani. Hampir ya. Oke, posisi Cuman 3. masih ada problem di Sepertinya dua ban los dorong. Itu dia. Sayang sekali Dani kurang cermat mencari pantulan ban kedua untuk setel bola berikutnya sehingga memberikan keuntungan bagi Johannes Labewa untuk di reg yang kedua ini. Sepertinya masih hati-hati banget ya kedua pemain ya. Masih awal. Ya, itu dia. Tapi tadi di reg pertama Dani cukup memberikan perlawanan luar biasa. Ya, betul. Kita lihat Johannes setting 3 ke bola 4. Cukup di start shot saja. Ya. Kita lihat posisi bola keempat ini Sepertinya kurang ideal untuk membongkar bola 6 ya. kurang ideal. Harusnya di kalau empatnya Lebih maju ke bawah lagi ya. sedikit, dia bisa Lebih memungkinkan. bisa bongkar bola 6, memberikan efek kiri sedikit. Tapi kalau terlalu tipis agak susah. Masih mencoba dia kiri. Berharap 9. Terlalu risiko. Itu dia. Terlalu resiko. Kecuali bolanya agak tebal sedikit. Iya. Kalau saja tadi bola 9 crossing, maka jadi terbuka ya. Iya, jadi terbuka. Iya. Tapi sayang. Kita lihat. Kita lihat recovery shot dari Johannes Labewa. Oh,
Di luar dugaan malah 9 yang kena. Terlalu tipis. Kesalahan lagi bertubi-tubi dari Yohanes. Sayang sekali di awal-awal rek ini dia banyak melakukan kesalahan sehingga sepertinya akan berpotensi untuk kehilangan 1 poin lagi. Direbut oleh Dani. Kita akan lihat 6-7. Saya rasa tidak ada kendala untuk sekelas Dani menghabiskan bola di rek kedua ini. Betul. Placing bagus, angle yang terbentuk juga indah. Tinggal Standro kiri, Stel 9. Nice. Hampir dipastikan skor menjadi 2-0. Cukup percaya diri ya Dani. Percaya diri. Itu dia 1 poin lagi bertambah untuk Dani dari BJ Pool. Ini dia kita masuk ke rek number 3. Yohanes 0, Dani 2. Yohanes the Great. Oke, bagus sekali. Kita lihat duanya. Lihat. Seperti terlihat ya. Kalau dari angle point of view kita. Iya. Kita lihat reaksi. Iya, dia tidak ambil. Dia lihat timer dulu. Dia lihat timer itu. Oke, ya kelihatannya terlihat ya. Posisi bola 2 ketiga. Cukup di stop shot aja. Stun follow juga bisa. Kalau ada angle stop shot lebih bagus. Oke, cukup baik placing bola putih. Oke. Seharusnya kalau 3 masuk bola sudah relatif habis. Di stop shot tapi speed soft. Iya. Jadi bolanya nggak jauh-jauh setelah itu option ball. Dengan efek kiri mungkin. Atau di draw shot juga bisa. Iya. Sebelum 5. Jangan sampai kena 5. Iya. Jadi tinggal 2 ban aja efek kiri. Iya. Oke, 2 ban. Tapi dia harus perhatikan bola putih harus dekat dengan lubang kiri atas supaya angle yang terbentuk kelima jadi bagus. Itu dia. Bagus sekali. Ya, dia dekat dengan lubang kiri atas sehingga angle yang terbentuk 5 ke 6 pun jadi relatif baik sekali. Tinggal didorong aja ya. Iya, Dorong tinggal efek kanan sedikit. betul, tinggal 2 ban bolak-balik ya. Ya, Oke. Kita lihat. rupanya Johannes Labeo melakukan extension karena flashing bola putih dari 5 ke 6 ini memerlukan sedikit presisi. Dia tidak mau berbenturan dengan bola 9. Apalagi 7. Ya. Itu dia. Oke, Bagus banget. Sangat ideal untuk 6 ke 7. Mulai berhati-hati, lebih berhati-hati kelihatan nih ya Ko Hendra ya. karena ketinggalan skor. Iya. Ketinggalan skor. Jadi Johannes Labeo berusaha mengejar ketertinggalan karena dia nggak mau menjadi beban di rek-rek berikutnya. Betul. Presisi 7 ke 8. Sedikit kurang kencang bola Ya, putihnya. sedikit kurang kencang. Tapi Atau lebih baik kurang sedikit supaya dia bisa melakukan 1 ban ke atas. ya. Ini kita akan lihat pelan 1 ban aja. Dorong kelihatannya. Itu Baik sekali. sedikit diberikan efek kanan. Oke, kita lihat bola 8 ke 9. Ya bola 8. Hanya bola 8 berarti Bola ya. apa aja? Karena dia dapat bola 8 oleh Dani BJ. Iya, Oke. itu dia. Skor menjadi 1-2, kembali memperkecil ketertinggalan Yohanes Labewa. 200 juta. Yes, dan title prestige ini ya tentunya. Oke. Kita lihat bola 1 masuk. Bola 3 juga masuk. Iya, 2 bola masuk ya, 1 dan 3.
bola 2 sepertinya masih bisa untuk ke tengah. Kah? Ke tengah bisa, cuman tidak mudah. Iya, tidak mudah Tidak karena ada risiko bola putih tidak menyetel. Perlu presisi, kecermatan, hati-hati. Terutama dengan saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh Dani. Kemungkinan dari point of view Dani masih bisa masuk. Kemungkinan. Cukup kaget dengan apa yang dilakukan dia. Ya. Dan ini memberikan peluang untuk Johannes Labewa mendapatkan poin rank ke-4. Iya, betul. Kesalahan tadi dari Dani. Apakah bisa di-convert menjadi angka poin menyamakan kedudukan? Johannes Labewa lebih hati-hati kali ini. Mulai teliti, lebih fokus. Good. Angle 5 ke 6 juga ideal ya, Ko Hendra? Ideal, tinggal di bawah efek kanan. Ya, 2 ban. Cuman nampaknya terlalu tipis. Agak ya, Ya, sedikit. nampaknya terlalu tipis. Iya. Ya, dia Tenang. ya, dia take time sedikit. Masih punya waktu cukup banyak. Karena Dan saya rasa temponya Johannes Labewa cukup bagus. Dia tidak terlalu terburu-buru. dan dia bermain di temponya ya. Ya, di temponya. Ya. Kita lihat. Saya rasa tidak susah. Ya. Cukup baik sekali. Bagus. Passing bola putih dari 5 menuju ke 6. Sekarang Johannes Labewa mulai berputar melalui meja untuk mendapatkan posisi yang baik. Placing bola putih ke-7 dan ke-8. Ya. Jadi rata-rata pemain ketika ingin mengeksekusi bola, dia memperhatikan zona 2 bola berikutnya. Iya, betul. Ya, kemungkinan ke lubang tengah ya. Lubang tengah. Sangat tengah. ideal. Saat ini tadi pelan, dia masih bisa Ke ujung. memposisikan bola 7 ke ujung. Betul. Dan di kondisi ini dia bisa memilih di lubang tengah karena tinggal didorong aja untuk mendapatkan posisi yang ideal ke bola 8. Ya. Karena Johannes Labewa mendapatkan 1 bola handicap Jadi cukup memasukkan bola 8. 8 saja. Dia sudah memenangkan rek ini. Kita lihat bola terakhir untuk Johannes Labewa. Iya, baik Oke. sekali Baik habis sekali. bola sehingga skor menjadi ketat, yaitu menjadi 2-2 antara Johannes Labewa melawan Dani BJ Pool. Oke, kita balik lagi ke rek number 5. Johannes Labewa 2, Dani 2. Kita akan lihat di rek number 5 ini. Cukup bagus breaknya. Oh, Satu masih bisa, Ko satu Hendra. masih bisa ya. Iya, betul. Bola 2 masuk. 3 hati-hati dengan 4 4, ya, ya. karena lubang semakin diperkecil Iya, dengan iya. adanya posisi 4 Dan di situ. harus lebih fokus lagi. Betul. Besar kemungkinan. Dia melakukan 2 ban. Ya, Dia melakukan 2 ban efek kanan supaya bisa mendapatkan posisi ideal dari bola 1 ke 3. atau sepertinya ini tidak bisa dimasukkan aja ya, ya? tidak bisa dimasukkan. Dia akan safety bola bisa 1 jadi, ke bisa tengah jadi. atas. Itu dia. Bisa jadi. Ya, itu dia Bisa yang jadi. dilakukan. Dia hanya safety. Dan Dani juga harus melakukan safety. Ya, Apakah akan di bank shot seperti rek pertama? kecil kemungkinan ya, Ko Kecil Hendra. kemungkinan ya. Terlalu spekulasi Iya, kalau iya. begitu. Siapa tahu sering latihan bola-bola seperti ini. Itu dia. Oke, safety kelihatannya di belakang bola 7 mungkin. Oke, dia melakukan jaga bola. Oh iya, masih terbuka jelas. Cukup baik, cukup baik. Saya rasa Johannes juga akan melakukan safety lagi. Pasti. Karena terlalu riskan untuk melakukan cut shot dengan posisi seperti ini. Ya. Kita lihat
lihat safety dari Yohanes. Di belakang 7 maksudnya. Bola. Tapi dia masih 8. ya di 8 juga masih menguntungkan untuk Yohanes Cukup Labewa. baik ya? Ya, cukup baik. Kita akan lihat kick shot dari Kelihatannya kena ini tipis. oh masih kelihatan ya. Oh masih kelihatan. Kita lihat. Dan barangkali bisa masuk. Oh, nyaris. Oke. Cukup berani ya. Cukup berani. Itu tadi kalau bola sedikit ketebalan, bola putihnya bisa scratch. Iya, itu dia betul. Posisi sangat tricky. 1, 3, 4, 9. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Johannes Labewa? Kalau saya lebih suka menaruh bola putih di belakang 7 lagi. Ya, Dibuang 3 ban 3 ban. untuk posisi di belakang 7, atau paling kalau dia terlalu kencang dia bisa di belakang 5 ya. Atau satu tipis putihnya ditempelkan di daerah atas, Hanya atas saja. di shot rail atas. Oke, kita lihat apa yang jadi keputusan. Oh, Ya, itu dia niatnya di belakang 7. oke, bagus sekali. Apakah terjadi di belakang 7? Bagus sekali speednya. Speed bagus. Tapi kelihatannya Masih kelihatan. masih kelihatan. Dan ini berbahaya kalau sampai 1 masuk. Wah, ini karena 4. Bisa kombinasi. Kombinasi. Bisa kombinasi karo. Iya. Kita lihat Oh, segi jump shot. Dani. Usaha. Oh, Jump shot. Bola kita 1 lihat masih tertutup. masih beruntung. Ini Cukup beruntung. ya cukup beruntung. Luar biasa. Ini memang final yang cukup tegang. Di awal-awal sudah banyak jual beli safety kali ini. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Yohanes dengan posisi bola 1 seperti ini terjepit. Dia akan kick shot. Oh, Dia tutup dengan 8. Sebuah tactical strategy bagus ya. Tapi dia akan di safety lagi sama Dani. Pasti di belakang 5. Ya, Perlu hati-hati. karena Jangan Johannes sampai lepas. Johannes sudah fall 1. Jadi buat pemirsa, di bola 9 ini ketika fall 3 kali berturut-turut, maka pihak lawan akan kehilangan 1 poin. Iya, dan harus berturut-turut ya, Ko Harus Hendra. berturut-turut. Bukan akumulasi Ya. tidak berturut-turut. Oke. Dan di kondisi ini Dani akan Safety. memaksa untuk safety dan berupaya. Oh, Ya, safety. oke, bagus sekali. Dani berupaya melakukan fall 3 kali. Iya. Tapi seandainya ini tidak kena, saya rasa Dani tetap akan menghabiskan bola karena bolanya sudah terbuka. Betul. Oke. Kita akan lihat kick shot dari Yohanes. Karena kick shot ini menentukan, Betul. sangat menentukan track ini. Oh, Di apakah belakang 9. sembunyi di belakang 9? Ah, ternyata masih kelihatan. Putaran efeknya tidak kuat itu. Iya. Habis bensin Ya, ibaratnya. bensinnya habis. Oke, kita akan lihat bola 1. Masih belum mudah, Ko Hendra. Ya, ya, Sebenarnya masih bola belum 1 ini. Tapi kalau mental yang menentukan, bisa jadi 1 masuk. Bisa jadi, bisa jadi. Karena Dani ini placing bolanya bagus sekali. Gagal karena tadi dia harus elevasi tinggi stick. Dan Masih juga safety lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Dani. luar biasa. Ini final bukan sembarang final, Ya. pemirsa. Luar biasa, jual beli serangan dan Ya. bertahan. Dan seperti yang diketahui, Dani Wibowo asal Malang. Dia dulu salah satu pemain terbaik di Kota Malang. Wow, pantas pukulannya Dan itu baik. musuh bebuyutan saya. Saya sering ketemu dia ketika turnamen. Wah, berarti istimewa pukulannya. Istimewa. Cuman sekarang saya sudah pensiun. Istimewa, hampir masuk. Ini semua di luar Nurul ini. Iya. Oke, Tapi cukup seru ya. Seru, Cukup seru, ya. seru. Karena biasanya kita lihatnya break run out, break Iya. habis. Iya. Ini ada sedikit nilai seni. Ya betul. Sama hoki ya.
Wah, istimewa. Oh. 9 luar biasa. Barusan pukulan dari Dani ya. Dari Dani. Sepertinya dari Dani. Iya betul, dari Dani, sehingga skor unggul Dani 3-2 atas Johannes Labewas. Ke rank 6 Ya. dilakukan oleh Dani. Saya rasa di pattern bola seperti ini tidak susah untuk Dani menghabiskan bola, asalkan dia teliti dan juga fokus. Yes, itu dia. Oh, Sepertinya apakah bisa masuk? agak Sepertinya ketutup bisa, kah? sepertinya bisa. Masih bisa ya? Ya, Oh iya, masih bisa. oke, cukup baik. Dani akan melakukan shooting bola 3 ke middle pocket. Dan saya rasa tidak susah untuk Dani menghabiskan bola di rack ke-6. Oke, tinggal stop shot. Baik. Bola 3 bagus. 4. Apakah terlalu lurus? Saya rasa enggak ya, tinggal di draw shot aja. Iya, tidak ada masalah karena 5 sudah di ujung. Ya. Sudah depan loh Bang. Ya, Oke, bagus sekali. agak lurus lagi, tapi Tinggal nggak ada di masalah draw shot. lagi. Draw shot lagi. Draw shot lagi-lagi. Tapi asal jangan lurus dengan 6. Ya. Karena akan Jadi jadi masalah. Kembali lagi, jadi pemain biliar dituntut teliti untuk placing bola putih ke berikutnya. Harus memiliki angle Iya. supaya memudahkan placing Ke bola bola-bola berikutnya. Betul sekali. Kecuali bola 9 ya. Nah, Baiknya itu. lurus saja. Lurus dan dekat lebih bagus. Iya. Oke, kita lihat bola 6 ke 7. Tinggal Hati-hati. di draw shot aja. Hati-hati dia crossing dengan 9. Jangan sampai. Oh, Gagal. Gagal, sayang sekali. sayang sekali. Kesalahan dari Dani atas bola 6. Di luar dugaan. Saya tidak menyangka bahwa bola 6 akan miss dari Dani. Karena Dani ingin mengejar 2 ban. Itu dia. Ya, 2 ban. Betul. Dan bola ini menurut saya tidak mudah. Karena bola putihnya sedikit nempel di rail. Dan angle-nya Agak untuk lurus ya? placing bola ke-7 saya rasa sedikit susah. Iya, betul. Misalnya dia bisa melakukan follow efek kiri, saya rasa juga diperlukan ketelitian. Iya. Karena dia harus hafal dengan adjustment aiming di bola 6 ke-7. Betul. Kita lihat apakah Johannes berhasil. Oh, bagus sekali. Oh, dia tinggal dorong 1 ban. Oh, berarti tadi ada sedikit angle ya? Iya, ada Kalau sedikit kita angle. lihat di sini agak lurus ya? Agak lurus. Agak lurus. Itu dia keterbatasan point of view dari kita karena berjarak cukup jauh dari TV table. Oke, bola 7 placingnya, bola putihnya istimewa ya, bisa Dan dibilang ini ya. tidak susah karena Johannes mendapatkan handicap bola sampai 8 aja. Iya. Sehingga dia sangat mudah melakukan pukulan follow shot. Iya, Dan betul. di sini bola 8-nya cukup lurus dan rek 6 ini berhasil dimenangkan oleh Johannes Labewa. Iya. Kita lihat apakah break dilakukan cukup baik. Oh, nampaknya try break. Try break dan bola Try break. 1 menguntungkan lawan. Dani Wibowo akan mengambil keuntungan ini. Kuncinya mungkin 1 ke 2, Kohendra. Ya, karena 3-nya cuman 3 nggak ada lubang ini, hanya di lubang ujung sebaliknya. 3 apakah bisa lewat dari 5? Saya rasa kalau sudut pandang sini tidak bisa. Tidak bisa ya. Kita akan lihat. Wow, ini Sedikit fluk lagi, fluk lagi ini. Lagi-lagi fluk didapatkan oleh Dani Bezebol. Dan kelihatannya Dani kayak seperti nggak mikir ya. Iya. Mudah. Oke. Apakah tertutup? Apakah tertutup? Kita lihat, kita tunggu. Oh, nampaknya Dani akan melakukan kombinasi 3 ke 9. atau safety shot. Ya, safety ya. Di belakang 6. Cukup bagus. Bagus sekali. Istimewa. Cukup bagus dan menyulitkan Johannes Labewa. Saya rasa tadi pukulan 2 ke 3 itu cukup taktis di mana dia memutuskan untuk safety ya, Kohendra. Ya, Itu pukulan cukup krusial menentukan barangkali bisa jadi ini adalah pukulan terakhir Johannes di rack ini kalau tidak kena ini kick shotnya. ya, karena terkadang pemain itu memiliki strategi tidak perlu bongkar.
kalau posisinya susah, dia cukup mendekatkan dan dia kan masih punya senjata defense shot. Itu dia, itu kunci dari Kohendra Karabau. Dani. Oh, iya. Saya juga gitu. Oke. Wow, Bagus. bagus sekali. Dan- Apakah ini safety? Ketutupkah sama 9? Kita masih menunggu. Counter safety? Apakah ini menjadi counter safety? Kita lihat. Dan saya rasa cukup ketat. Iya, iya. Di babak final cukup ketat. Betul. Sepertinya masih masuk ya. Nah, kita lihat. Enggak ya. Dia akan kick shot kah? Oh iya, masuk. Masih bisa. Dan Hampir. hampir. Dan angle yang terbentuk juga relatif cukup baik. 4. Sangat sempurna, bukan Sangat baik. sempurna. Sangat sempurna. Jadi dia bisa lakukan 2 ban atau 1 ban aja, tidak ada masalah mendekat ke bola 5. Karena bola 6 pun juga relatif mudah. Betul 1 ban. sekali. Oh, di luar perkiraan. Luar biasa. Apa ya? Dan Kesalahan ini ya. Tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dilakukan. Apa yang terjadi, Kohendra? Apakah pukulan tadi ngambang disebutnya? Dia kosong. Kosong ya. Dia kosong pukulan. Dia hanya fokus. Sebenarnya dia hanya fokus masukin bola aja karena itu didorong udah pasti setel sendiri. Karena angle-nya cukup bagus. Iya, itu dia. Kita lihat. Oh, Yohanes pun melakukan kesalahan. ya. Bola terbuka. Sangat sayang ya. Iya, Sangat sayang ya. harusnya bola tadi masuk gitu. Harusnya masuk. Sekelas Dani, bola 4 bukan hal yang susah. Atau sama mungkin sekali. kedua pemain ini capek ya karena dia mengalami pressure yang tinggi di match-match sebelumnya. Dan banyak pertandingan mungkin di hari Banyak ini pertandingan. ya. Lagi-lagi flux didapatkan oleh Dani Bejipul. Akankah ini menjadi harinya Dani? Kita lihat sama-sama ya. Ya. Kita lihat sama-sama. Karena bertubi-tubi dari tadi Dari awal. cukup Dari luck awal, terus ya. yang berperan di Dani. Diselamatkan berkali-kali oleh faktor luck. Kita akan lihat kick shot atau langsung kick shot ya sepertinya ya. Iya. Kick shot. Oke. Terbuka bola. Dan ini cukup menguntungkan Dani Bejipul karena tidak ada bola susah. Iya. Tapi kembali lagi harus hati-hati, terkadang bola susah itu bisa menyebabkan kita kehilangan fokus. Iya, overconfident Ya, juga. karena apa? Terkadang bola gampang dia tidak perhatikan zona bola putih. Seperti Kita ini lihat. kah yang terjadi? Seperti ini. Iya, Ya. betul. Seperti ini. Baru Ini aja rata-rata diomongin. kelemahan semua pemain. Betul. Kelemahan semua pemain. Jadi ketika saya menjadi mentor untuk tim saya sendiri, saya tidak terlalu memikirkan kamu harus menang, tidak. Yang saya sampaikan, kalian harus hati-hati dengan bola masal. Itu yang paling penting. Karena tadi Teddy berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Dani ketika di babak 8 besar ke 4 besar. Bola sudah open semua dan harusnya Teddy yang menang karena skornya final-final. Tetapi Teddy melakukan kesalahan yang tidak semestinya. Dan sehingga memberikan keuntungan Dani untuk masuk ke babak semifinal dan Dani membayar tuntas dengan masuk ke babak final. Iya, itu dia. Jadi intinya kita dalam bermain biliar justru tidak boleh menganggap enteng atau meremehkan bola ya, walaupun sudah mejeng semua ya. Karena istilahnya rata-rata kalau bolanya susah mereka lebih teliti. gitu. Iya, betul. Tapi ketika bola pasang semua, rata-rata pemain jarang sekali memperhatikan zona parkir. Iya. Sehingga dia hanya turun shooting, habis itu kaget. Ya, sehingga menciptakan pressure. Seperti ini. Iya, check Ya kan? up. Ya. Harusnya meja luas tapi kenapa dia pilih bola putih di Padahal belakang free 9. Dan padahal Free juga free ball. Harusnya tidak perlu Tidak posisi perlu. bola putih seperti ini, harus check up. Apakah kesalahan ini masih bisa ditangani oleh Yohanes, di mana dia harus juga menyetel bola 7. Perlu hati-hati kecermatan. Karena dia cukup fokus 6-7, karena 8-nya juga dekat dengan 7. Iya. Kita lihat, dia tidak mau Di resip. belakang 8 kah?
Oh, Masih lewat. sempurna. Masih lewat, itu dia. Johannes plugnya terakhir-terakhir ya. Oke, ini Johannes Chua lawan Dani Orkolo kalau nggak salah ini ya. Iya, versi Indonesia. Versi Indonesia. Oke, bola 7 dan 8 adalah 2 bola terakhir untuk Johannes untuk memenangkan rek ini. Nice. Cukup mudah. Iya, seharusnya apakah tidak perlu stop shot? Harusnya Ko Hendra? didorong. Iya, harusnya didorong karena angle seperti ini justru bahaya karena terlalu tajam angle-nya. Ya, ya. Tapi harusnya masih Tinggal bisa didorong masuk. aja. Iya, masih bisa masuk. Follow aja. Kita lihat. Oke, simple saja oleh Yohanes Labewa. Iya. Oke, sudah disiapkan untuk masuk ke rack number 8 di mana Dani 3, Yohanes 4, Dani to break. Dan break sudah dilakukan. 1 bola masuk, Ini agak susah. bola 5 masuk. Jadi partai final ini tidak bisa, kita tidak menemukan seperti babak finalnya junior tadi ya, break run out. Iya. Di babak final yang senior ini sepertinya banyak sekali problem-problem di kedua pemain. Iya, Karena betul. mungkin hadiahnya besar ya. Iya, jadi pressure juga bermain Pressure di situ. cukup hati-hati dan juga Dan- mungkin capek karena Iya. dia bertanding dari tadi pagi ya, siang ya. Betul, dari siang. Oke. Bagus safety-nya, sepertinya di belakang 3. Wow, Itu sempurna dia. sekali safety yang Bagus. dilakukan oleh Dani. Karena ini tidak ada Hampir tidak ada ini. tidak ada angle untuk melakukan kick shot. Kecuali 3 ban mungkin. Kecuali Florian Venom. Dia kan bahkan masih. Kalau dia masih di sini, kita suruh dia yang pukul nih. Iya, iya. Kalau memungkinkan 3 ban. Enggak, kalau di kondisi ini dia harus Taktikal ya. menutup bola. Iya, menutup bola. Jadi harus. Dan dia sudah melakukan tadi kan. Ya. Tidak susah buat dia. Tactical safety apakah dilakukan? Cuman tactical safety juga susah sih bola. Oh, dia akan melakukan jump kick shot. Jump kick shot. Jump kick shot. Cukup tricky posisi begini. Hati-hati bola putih bisa lompat terlalu jauh. Oh, Itu dia, hampir. sayang sekali. Hampir kena. Jadi ada istilah billiards is millimeter. Iya. Apa Beda- itu Ko Hendra? Beda sedikit aja nggak kena. Itu. Cuma dilewatin aja. Itu. Sambil bye-bye. Oke, sehingga kita lihat ball in hand, keuntungan untuk Dani dengan skor ketertinggalan 3-4. Apakah dia berhasil menyamakan kedudukan? Karena posisi bola 1 harus cermat, kedua hati-hati. Sepertinya dia akan safety. Enggak, dia dorong aja. Dorong. Dorong. Oke. Dua tinggal di Iya. pukul 1 ban aja. Iya. Mungkin dia kalau angle-nya seperti ini dia hanya cukup placing bola untuk 3 shooting ke tengah. Itu dia. Oh. Blessingnya bagus. 1 ban. 1 ban aja. Saya rasa tidak susah ini, tinggal dia Kalau lurus draw shot ya. ya terus sedikit. Iya. Oke, sesuai. Atau dia dengar Koko BL ngomong ya. Nah, kalau ini harus siapa ini Koko BL? Kalau Masuk ini- tujuhnya tengah atau kombinasi? Oh. Kalau Koko BL nih, saya ingin tahu. Coba saya lihat dulu di posisi 7. Oh, kalau saya lebih ke 4 masuk ke lubang yang sama dengan 7. Oke. Kalau saya, Ini memutuskan 7 masuk lubang tengah. coba kita akan lihat Jadi selera orang ini tergantung. berbeda-beda. Berbedanya tergantung skill ya, tergantung porsi latihan ya tentunya. Betul. Tengah diambil Oke, saya 8. rasa tidak susah untuk Dani Iya. mendapatkan poin di rek ke-8 ini. Kita lihat dia cukup melakukan 2 ban saja. Ya, 2 sampai 3 ban. Ya. Tapi kalau dia tadi tidak hati-hati, itu ada kemungkinan bola putihnya masuk ke lubang. Betul. Oke, kita lihat apakah Dani berhasil menangkan di rek ini. Iya. Oke, cukup sempurna dan skor menjadi 4-sama, cukup ketat, Iya. cukup ketat. Kita masuk ke rack number 9. Sama kuat 4 skor. Johannes Labewa to break. Break sudah dilakukan. Bola 1 gagal masuk lubang tengah.
Satu bola masuk. Kita akan lihat bola satu masih punya angle untuk jalur masuk. Bola 4 yang telah masuk tadi. Oke, kita lihat. Oh, dia akan melakukan cross bola 9 dengan tujuan dia akan melakukan blessing bola putih 2 ke tengah. Karena bola satunya tipis, sehingga ada kemungkinan dia untuk bola putihnya ditahan oleh bola 9. Ya. Kita lihat apakah prediksi saya benar. Oh, Dia gagal di bola 1. Jadi- Sayang sekali. jadi bola jack up itu agak susah. Iya. Karena betul. apa? Bolanya itu sedikit masih Iya, betul. Apalagi Sedikit kalau masih. di efek ya. di efek. Sehingga untuk pemain itu dituntut untuk teliti dan dia hafal dengan defleksi sticknya. Kira-kira defleksi itu apa sih? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Koko BL? Defleksi itu adalah buangan dari stick ketika kita memukul menggunakan efek. Karena karakter dari tiap stick itu punya feel yang beda-beda, Beda-beda. buangan yang berbeda setiap kali kita melakukan efek. Kurang lebih seperti itu. Oke. Oke, kita masih lanjut ke pertandingan. Bola 2 itu Ini cukup didorong aja. Iya. Cuman tricky ya, ada 6, 5, 3. Terkadang orang complicated. Nah, kembali lagi dan melakukan check up. Tapi kalau check up-nya walaupun polos Koko BL, tetap perlu kompensasi aiming. Karena ada sedikit lompatan. iya. Contoh seperti kita jump shot, itu pasti ada sedikit kompensasi, entah ditipisin atau ditebelin. Betul. Itu dia. Oke, kali ini saya rasa Safety atau bank shot? Dani kalau dilihat dari seperti ini dia akan melakukan Safety ya. Iya, itu dia. Kita lihat Karena dia tadi udah lihat posisi Angle-nya. bola di bawah. Oh, rupanya bank shot lagi. Wow, cuman saya yakin dia tidak berharap bank shot. karena posisi Karena kalau bola 5 bank shot ya. tidak mungkin parkirnya seperti ini. Itu dia. Dani harusnya Dani melakukan safety shot lagi. Di babak final ini Banyak cukup kejutan seru ya. Gimana menurut Koko BL? Banyak kejutan, Banyak kejutan ya. ya. Dimana dua pemain ini yang seharusnya tidak melakukan kesalahan di bola-bola mudah malah melakukan kesalahan. Tapi Ya. di bola susah malah mereka berhasil masukin. Betul. Oke. Dan ini kita lihat bertahan sampai skor berapa ini untuk mereka skornya sampai final-final Sama terus kuat. ya, sama-sama Iya. kuat ya. Lagi-lagi ketipisan. Tapi masih Cuman dulu ada istilah di Jawa Timur seperti ini Koko BL. Lebih baik ketipisan daripada ketebelan kalau Iya. kita makan cut shot. Iya, betul. Nah, kalau Karena ketipisan bisa, masih bisa iya. safety. Betul. Kalau di Jakarta ada nggak istilah itu? Kayaknya belum ada. Belum ada ya. Mungkin setelah nonton ini akan ada istilah Seluruh itu. Indonesia bahkan Iya. mungkin ya. Oke, kita lihat usaha safety dari Yohanes Labewa untuk di bola 5. Apakah dia menggunakan bola 9 untuk safety? Terlalu pelan? Terlalu pelan. Oh, cukup resiko. Ya, Cukup resiko. Akankah di bank shot kembali oleh Dani? saya pikir ini akan Safety ditipis mungkin. Harusnya safety lagi. Kita akan lihat. Tapi kalau namanya orang udah percaya diri ya, bola apa Dia aja bisa diambil fight. ya. Bank shot shot lagi. dan gagal lagi dan Safety lagi. Lagi-lagi kejutan. Vlogs didapatkan oleh Dani. Sepertinya Dan kita dan lihat akan bertahan sampai di leg berapa ini. sampai kapan hokinya Iya, akan habis ini? Kalau sampai habis mungkin dia harus ikut Hanoi Open. Mewakili Indonesia. Dan saya ingin menyampaikan buat seluruh pemirsa, Bapak Haritanu Sudibyo membuat turnamen kerjasama dengan Predator dengan total hadiah 4 miliar Wow. di Bali. Wow, tanggal berapa itu Ko Hendra? Sekitar 7 sampai 12 Oktober. Iya, berarti di minggu kedua ya Oktober ya. Dan saya di akan Bali. ada di sana. Yes. Kita akan melihat pemain-pemain dunia beraksi. Iya, termasuk salah satunya adalah Shin Van Boening. wih, itu Kita- idola kita saya. ke Bali ya. Yes, Kita Koko ke Bali. BL juga akan ke Bali. Kita sama-sama akan menyaksikan World 8 Ball. Itu luar biasa tuh, kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Bola Dan 8. titlenya World Champion. Iya, betul sekali. Harusnya Dani ikut ke sana ya. Wow.
Wow, bisa seperti itu. Dan nampaknya Apakah Flux nutup lagi? Ini, oh ternyata terbuka ya ya. terbuka. Iya, oke. Di luar dugaan tadi beberapa kali fluke safety dari Dani. Kita lihat Yohanes Labewa untuk menghabiskan 578. Perlu fokus, ketenangan. Ini tinggal di efek kiri satu ban. Ya, Oke, tepat sekali. relatif baik. Tinggal tekan efek kiri, Efek kiri satu bisa. ban. Dan Johannes cukup hanya masukkan bola 8 aja karena Johannes mendapatkan 4 bola dari Dani. Iya. Cukup Oke, baik, cukup kembali ke area tengah meja. Saya rasa tidak susah. Ya. Bola 8. Karena kenapa tidak susah? Karena Yohanes tidak perlu memikirkan placing bola ke 9. Iya. Sehingga dia hanya fokus masukkan bola 8 aja. Iya, 1 poin lagi tambahan untuk Yohanes Labewa, menambah kepercayaan dirinya untuk terus menjauhkan diri atas Dani dari BJ Pool. Karena Ya. salah satu atlet terbaiknya berhasil masuk ke babak final Karabo International Open 2025. Iya, itu dia. Bola break sudah dilakukan. Kita melihat bola 1 masih tertutup. Ya. Kita Sehingga lihat apakah Dani melakukan push out, ya, push out akan menjadi Atau dia- opsi terbaik ya, sepertinya. real kick defense shot. Wah, Wah, terlalu panjang ya. Real kick defense shot. Oh, Dani push out ya. push out aja. Dan menurut saya push out ini sangat penting UBL. Iya, betul. Nah, ini real kick asal. defense shot yang ini. Ya, dia hanya fokus satu ban. Iya, Cuman di kondisi ini kalau terlalu tipis, itu ada potensi bola putih scratch di lubang ujung. Iya. Oh, nampaknya Johannes Satu-satunya pilihan adalah real mengembalikan iya, ke Dani. defense shot. Cukup resiko ini. Kita lihat apakah Dani berhasil melakukan safety kembali. Oke. Lagi-lagi Luar biasa, Lagi-lagi. tidak habis-habisnya Ya. faktor luck dari Dani. Nanti Sepertinya- setelah event ini, mungkin saya mau ke Dani ya. Saya mau pinjam lucknya. Habis ini, justru maksud saya, habis ini silakan, kalau sampai Dani juara, silakan di call Kohendra langsung sponsorin dia, kirim langsung ke Hanoi Open. Hanoi Open. Oke, nanti saya bilang sponsornya. Sponsor Saya aja. pinjam Pinjam. satu sesi aja ya. Oke. Jadi biliar itu banyak faktor ya. Makanya Ya. kita lihat jarang sekali juara berturut-turut, jarang sekali. Ya, Karena betul. banyak faktor. Skill, mental, Fisik juga pengaruh. fisik betul. Luck juga pengaruh. Oke, kita lihat Yohanes. Oke, safety. Dia akan melakukan safety shot. Baik ya safety-nya, Baik saya rasa. sekali. Cuman masih bisa di jump shot oleh Dani atau di Mase. Jadi Mase itu pukulan seperti tendangan pisang, pemirsa. Nah, itu dia. Kalau di Mungkin kalau kita tahu ya Mase, jadi bolanya itu melengkung. Iya, betul. melengkung. Buat yang belum tahu, pukulan masih adalah pukulan melengkung ya, Dan pukulan harus pisang. dilakukan dengan elevasi stick yang agak tinggi. Betul. Oh, kelihatannya, nampaknya kelihatan nih. Dia akan ambil ban dulu. Ban dulu, kita lihat. Wow, Tadi pun juga sudah sedikit Mase itu Kohendra. ya sedikit Mase. Tapi Mase ini agak tricky. Ya, Dia harus hafal jaraknya, elevasinya. Terkadang semakin soft semakin Mase. iya, licinnya, laken Licinnya. juga, Banyak faktor. defleksi dari stick juga Betul. mempengaruhi. Oke, kita akan lihat bola 1 kemungkinan akan menggunakan bola putih untuk bongkar 3 dan 9 kah? Tinggal didorong efek kanan sedikit. Iya, kita akan lihat Cukup baik. itu yang dilakukan. Dan Tapi lagi-lagi itu tadi yang hampir anginnya saya Dani nggak ngomong. habis-habis ya. Ya ini yang istilah gini. Jadi setiap selesai turnamen, yang kalah-kalah itu selalu saya hampirin. Kenapa kamu bisa kalah? Saya tanya kan. Jawabannya nggak ada angin kok, nggak ada angin ya kan. Nah, yang dimaksud nggak ada angin itu seperti ini. Iya, betul. Kurang Jadi, punya kesempatan ya. Apa yang dilakukan tuh selalu tidak sesuai ekspektasi. Salah terus ya. Salah terus. Iya, Tadi udah ibarat bener kan? Ini sudah benar. Wow. luar biasa kick Luar shotnya. biasa. Istimewa ini dia.
Lagi-lagi bolanya kurang bagus. Iya, bola 4. Masih belum mudah. Nah, disinilah mental berbicara KOBL. Iya, betul. Masih kemungkinan bisa di fight sebenarnya. Bahaya, harus safety. Iya, Ini tapi harus safety kemungkinan bola putih di belakang 9 ya. atau di belakang 6 juga bisa. Ya, ada banyak opsi tergantung preferensi masing-masing player. Kita akan lihat opsi-opsi yang terjadi untuk Yohanes. Oh, Wah. Itu apa barusan Kohendra? cukup berani dia. Dia mau Dia sambung 9, enggak, dia memanfaatkan bola 9 untuk sebagai masukin rel. bola putih ya. Sebagai rel. Bola 4 ya. Iya, Ya. atau itu fluke ya. Hanya dia yang tahu. Nanti kita tanya ya, jangan lupa ya. Kita bahkan sebagai analis pun bingung apa yang terjadi Ya, ini. karena mungkin dia juga two way shot ya sambil kombinasi bola 9. Iya. Kalau tadi menurut saya malah lebih ke fluke untuk 4 karena dia mungkin sepertinya akan ke 9. Ya, Sama ya. 9. Tapi kita akan lihat apapun itu tetap ini akan sepertinya dihabiskan oleh Yohanes, tinggal 2 bola yaitu 7 dan 8. Istimewa, parkirnya perfect. Lihat. Ini hasil dari timeout ya. Iya, luar biasa. 6-4 keunggulan Yohanes Labewa atas Dani BJ Pool. Akan lanjutkan untuk di reg number 11. Yohanes 6, Dani 4, Yohanes to break. Oh, bola 1 scratch. masuk, 4 masuk, dan bola putih ikut juga masuk. 3 bola setidaknya. Baru kali ini ya kita lihat break scratch ya. Iya, bola 8 juga ikut masuk. 3 bola masuk sesungguhnya, tapi sayang sekali scratch sehingga keuntungan jelas untuk Dani. Masih angin besar untuk Dani. Tinggal Dani apakah bisa memanfaatkan momentum ini. Karena Yes. menurut saya biliar juga memerlukan momentum. Sehingga apa? Karena peluang itu terkadang tidak bisa datang tiba-tiba. Iya, Sehingga ketika kita mendapatkan peluang tersebut, baiknya kita harus hati-hati. betul. Sedikit tricky. 5 ke Tinggal dorong ya, Tinggal Kohendra. dorong. 5 ke 6. Kita lihat, cukup baik pressing bola putih kelima. Cukup lurus. Stand follow mungkin. Ya, stand follow. Jangan di stop ball ya. Ya. Oke. Stand follow barusan. Bagus sekali. Dani posisi 6 harus sedikit lebih hati-hati karena 7. Ya karena ini Angle-nya kurang- sedikit melebar Iya. dan cukup 3 ban kah, Kohendra? saya Dia rasa putar. ya. Kalau Satu. dia tidak putar, pukulannya malah ketahan. 2 dan 3 dan jadi lagi-lagi I love angin you, Dani. keras. Benar-benar istimewa Dan ini. ketika dia mendapatkan vlog, dia seperti kayak biasa-biasa aja. Menikmati juga ya Kohendra ya. Atau jangan-jangan di style gitu sama dia. Kalau memang di style begitu saya perlu coaching sama dia Ya, ini. saya juga. Oke, istimewa 6-5. Semakin ketat, semakin seru. Itu dia 5-6. Dani masih tertinggal 1 poin atas Yohanes Labewa. Di raut Yohanes Labewa, kita akan lihat Dani melakukan break. Kita lihat bola 1 sudah masuk, bola 2 sepertinya Seandainya tidak bisa masuk, dia masih bisa melakukan safety shot. iya di belakang 3 ya. Tapi seandainya bisa masuk, ini juga cukup susah untuk placing bola putih ke berikutnya. Wow. Kita lihat, This is the kita lihat. big shot. Wow. Oh, sayang oke. sekali. Bola Sayang 9 tidak sekali. memungkinkan untuk jalur masuk. Bola Sehingga 3 Dani ketutup. harus melakukan safety shot kembali. Iya. Kita lihat kira-kira safety shot apa yang dipilih oleh Dani. Cukup baik, Niatnya di belakang 8 tetapi Kohendra. memiliki resiko. Iya. Seharusnya dia melakukan dia. bola putih yang ke bawah harusnya. Dia tinggal pukul tipis saja harusnya. Iya. Tapi terkadang di sini dan juga di sana berbeda, mengingat menimbang pertandingan di babak final di TV table ini menggunakan timer. Iya. Dan itu Sehingga- cukup bikin nervous ya. Ya nervous dan juga player terkadang tidak memiliki waktu untuk berpikir jernih. Iya. Oke. Giliran untuk Yohanes Labewa. Kita lihat apakah Jonas bisa memanfaatkan momentum ini. Iya.
Cukup tenang ya Johannes. Wah, sayang sekali bola 3 pun miss shot. Apakah ada Peluang lupa? untuk Oke, Dani masih bisa. sangat potensi. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi. Sangat potensi Dani untuk menghabiskan rack ini karena sekelas Dani seharusnya sudah bisa menyapu bersih semua bola yang ada di atas meja. Bola 3 ke 4, dia tekan draw shot sedikit, kembalikan bola putih area tengah meja. Sudah akan perfect, good position. Bola 4 ke 5, tinggal draw shot sedikit saja untuk ambil bola 5 ke kanan bawah. Di mana bola 6 sudah menunggu di lubang tengah ya Ko Hendra. Ya, kita lihat apakah Dani berhasil menyapu bersih bola-bola di meja. Karena Itu saya dia. rasa tidak ada bola yang susah ini. Tinggal stop shot, draw shot, follow. Wah, enak ya kalau ngomong ya. Ya enak ya. Ini jadi komentator tuh enak ya saya rasa ya. Gak ada pressure ya kan. Itu. Tinggal draw shot sedikit. Atau dia dorong, dia dorong. Efek kiri atas mendekat ke 7. Tinggal stand draw sedikit. Ya, dia buang lurus, satu tinggal ban. stop ball, habis. Enak ya. Kok enak ya? Enak banget ya. Tapi biliar sayangnya nggak semudah itu Iya. tuh pemirsa. Jadi Tidak perlu. semudah kata-kata hari ini. Oh, Aduh. lihat Koko BL. Kesalahan yang tidak diperlukan. Iya, Lagi-lagi terjadi di bola-bola akhir. iya. Oh! Ah, untuk Dani BJ Pool. Istimewa memang. Dan dia sudah menggeluti biliar ini sejak lama. Dia sempat vakum dan sekarang comeback. Dia sempat vakum beberapa tahun. Oh, oke, baik. Itu dia sedikit cerita tentang Dani. Oke, kita balik lagi ke meja dengan rack number 13 di mana sama kuat 6. Johannes Labewa to break. Bola 1 berhasil masuk ke lubang tengah. Bola 2 sayang tertutup dengan bola 4. Kita masih akan melihat usaha push out dari Johannes Labewa. Masih berpikir Johannes tentang opsi-opsi yang mungkin bisa diambil. Karena cukup berbahaya kalau salah push out bisa berakhir fatal. Fatal. Karena skornya udah sedikit ya, tinggal 3 aja sekarang ya. Betul, sama kuat 6. Karena ini juga tidak mudah ini. Oke, dia melakukan push out. Mendekat ke 4 mungkin. Ya. Oh, cukup berbahaya. Karena posisi ini Dani bisa melakukan Pukul ban dulu ban ya. efek kanan. Iya, Efek kiri, sorry. Iya. Kalau saya efek kanan saya. Agak beda ini. Safety soalnya. Iya. Diambil ban, efek kiri, ada kemungkinan bola 2 masuk. Oke. Itu dia Sangat pemain mudah. berpengalaman pasti bisa untuk melakukan itu. Saya rasa Koko BL juga bisa itu. Mudah sekali ya. Saya justru masuknya ke meja sebelah. Oh, meja sebelah. Kita akan lihat Dani BJ Pool. Apakah berhasil mencuri poin di rack ke-13 ini? Oke. Kemungkinan bola 3 akan di fight. Wow, cukup baik sekali. Baik. Bola 4 Oh, cukup sulit sedikit. lurus. Masih oke ini. Masih bisa tapi Malah ini enak untuk kelima ya. flexing, iya. Bola kelima Tinggal follow masih- ya. Iya, tinggal stand follow dikit aja. Tapi asalkan 4-nya harus masuk dulu ini. Iya dong. Oke. Kita akan lihat. Wow, cukup bagus. Bagus, teliti, placing bola 5 relatif baik. Dia bisa draw shot, bisa follow juga bisa. Tinggal Dan referensi nampaknya player. Dani agak mempercepat temponya ya. Sepertinya begitu, Ya, saya setuju ya. betul. Nah, lihat dia tanpa pikir panjang turun shooting, turun shooting. Good, Ini tinggal di draw shot efek kanan aja. iya Dan hati-hati jangan sampai bolanya lurus ke 8. itu dia. Lihat ya, Dani agak mempercepat tempo ya. Iya.
Wow, bagus sekali. Bagus, dia menggunakan 2 ban. 2 ban. Ideal sekali ya, Ya, Kohendra supaya seperti dia itu. mendapatkan angle. Cuma dia Iya. cukup lurus. Masih bisa Masih bisa dengan ya, efek dia kiri follow atas ya. kiri. 2 ban. Nice. Oke. Good placing. Nampaknya rek ini akan diambil oleh Dani poinnya. Kita lihat 76. Itu dia. Baru kali ini Kohendra dalam satu rek tidak ada drama, fluke atau sedikit luck, tidak ada ya? ya tidak ada karena bolanya open semua. Iya, Bolanya itu open semua. dia. Oke, balik lagi ke TV table di mana rek number 14 sudah dilakukan break dari Dani. Sepertinya dry break sehingga giliran jalan untuk Yohanes Labewa di bola 1. Kita lihat di babak final ini semakin mendekat dengan angka 9, skor menentukan siapa yang akan membawa pulang 200 juta rupiah sebagai posisi juara champion. Hati-hati di bola 1 cukup tricky. Ya, karena kalau ini ada kemungkinan bola putihnya scratch, ada kemungkinan. Iya, kalau tidak di efek ya, Ya, Kohendra. dia harus kasih efek Betul. kiri sedikit atau ditekan. Iya. Wow. Dan gagal juga bola 1. Kembali lagi, jadi ketika kita melakukan pukulan dengan efek tekanan check up atau check up ada efeknya, itu diperlukan ketelitian untuk compensate aiming, dan itu sangat diperlukan oleh seluruh pemain untuk menghafalkan, mengenali karakteristiknya. Dan itulah kenapa makanya pemain-pemain profesional sangat jarang melakukan gonta-ganti stick ya. Karena sangat resiko. Iya, mereka harus mengenal persis karakter dari stick mereka. Ya, Walaupun tetap yang ditentukan adalah man behind the gun. mani kita ketika bertanding. Iya, tetapi kalau senjatanya nggak ada peluru ya percuma juga ya. Ya. Itu dia, oke. Usaha tadi bola 1 kedua tapi tertutup. Untuk Dani. Oh, Oke. kita lihat apakah fluke lagi. Ternyata terbuka. Dan posisinya masih check up, cuman saya rasa nggak susah. Ya, karena 2 ketiga juga berdekatan. Ya, tidak perlu melakukan efek ya. Ya, tinggal dorong. Sudah fokus dengan bola 2 saja. Kita lihat. Yohanes Labewa di bola 2. Ya, Cukup baik. bagus. Angle yang terbentuk 3 ke 4 pun ideal. Tinggal menggunakan 2 ban. Mendekat ke area bawah. Dan cukup ketat ini skornya ya. Iya, Cukup betul. ketat. Kita lihat. Oh, Very bagus good. sekali. Bagus sekali ini. Very good. 6 pun sangat ideal untuk kombinasi ke-8. Ya. Dia akan efek kiri, 2 ban, dengan bola putih area tengah meja. Oh, dia melakukan bola efek kiri. Iya. Bola putih area tengah meja, luar biasa. Cukup baik. Tapi ini menurut saya bahaya. Harusnya tadi ketika dia ingin melakukan kombinasi, baiknya bola putihnya mendekati rel. Kalau pas seperti ini, putih bola 6-nya ada kemungkinan Iya, geser betul. ke short rail. Cukup terlalu kencang sebenarnya. Ya, kita lihat. Oke, Oh, masih bisa ini. Oke, masih bisa. Ya, bahaya ya. Itu dia. Tapi Hampir seandainya aja. tadi putihnya mendekati Ya. rel, saya rasa tidak sesusah ini. Ya, hampir aja. Sehingga dia posisi 6 akan harus memaksa 3 ban untuk posisi ke-7. Ya, Kembalikan bola putih ke area tengah meja. Posisi paling ideal untuk bola-bola yang sudah terbuka. Kita akan lihat Yohanes. Oh, safety. oh dia melakukan safety shot. Cukup baik ya, keputusan cukup baik ini. Iya. Karena saya rasa susah untuk melakukan placing bola 6 ke 7 Betul. dengan angle bola seperti yang tadi. Iya. Oh, nampaknya masih Kelihatan. terlihat. Apakah ini akan di bank shot atau di cut shot? Ah, itu dia. Nampaknya akan di safety. Karena terlalu resiko untuk Dani ketika dia melakukan. Wow,
dan hampir flag flip. Dani, apa yang kamu lakukan Dani? Nah ini terkadang pemain ini terkadang buru-buru ya. Ini kurang sabar, menurut saya kurang sabar. Dan saya rasa Dani tidak boleh melakukan pukulan seperti itu karena Iya. terlalu resiko. Ya, Untungnya masih fokus lagi dan masih jaga bola ini. masih belum gampang untuk Yohanes. Tapi ada kemungkinan dia akan fight ini. Kita akan lihat. Atau dia akan seharusnya tadi Ya. Dani melakukan pukulan Safety. nih seharusnya. Ya. Akankah di bank shot lagi? Nah, ini justru saya curiga dia akan bank shot. Iya karena ada 7 ya. Iya, Iya. dia mempermudah Kalau untuk. ini masih make sense. Iya, masih make oke. sense, betul. Karena masih ada bola bantuan Kemungkinan ya. ya, betul. Oh nampaknya dia ambil bank shot dari sisi lain. Bank shot atau safety kita akan Enggak, nantikan. bank shot untuk flexing 50-50. bola. Wow. Wow, Dani ini harusnya ikut pertandingan bank shot di Amerika. Bank pull. Salah. Dia harus belajar sama Shane Van Boening gitu. Sama Billy Thorpe, Ya, Peter dia- Gorst. Dia terlalu berani dia. Iya. Tapi emang seandainya masuk, dia Menguntungkan berhasil dia. meraih poin. Jadi ya namanya kita Tapi kurang cermat ya Kohendra Kurang- karena menurut saya kurang posisinya cermat, ya. bola 7 sudah di depan lubang. betul. Berbahaya sekali tadi. Ya. Kurang cermat. Oke. Sehingga memberikan keuntungan untuk Johannes mendapatkan poin di reg ke-14 ini. Iya. Menuju 7 sama. Kita lihat 2 ban, follow, sedikit efek kiri. Placing ke bola 9 istimewa. Sudah hampir dipastikan. Kita lihat. Itu dia menjadi skor 7 sama. Sama kuat lagi-lagi. Sedari awal mereka kejar-mengejar Ya, Kohendra. skornya ketat ya. Iya, 7 ketat sama. sekali. Makanya kita lihat kira-kira bertahan sampai reg keberapa ya. Itu Skor- dia. Skor yang sangat ketat ini. Kita akan lihat drama-drama di sisa-sisa pertandingan hari ini. Sekaligus ini adalah pertandingan terakhir karena ini sudah masuk ke babak final di mana kita mempertaruhkan hadiah senilai 200 juta untuk di posisi 1 dan 80 juta di posisi runner up. Kita akan lihat Yohanes Labewa melakukan break. Bola 1 Try break lagi. Oh, gagal masuk, bola 1 ke lubang tengah, masih susah ya. masih dry Jadi break. babak final ini betul-betul Jual beli serangan. ya, menguras tenaga kedua pemain. Jual beli pukulan. Dan tentunya kedua pemain ini saya yakin dia sering melakukan latihan dan juga turnamen seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum kita PPOPSI, Bapak Aritano Sudibyo. Beliau selalu berpesan kita harus sering mengadakan pertandingan dan kita harus mengikuti pertandingan. Karena apa? Untuk mengasah mental kita. Karena menurut beliau bilat ini memerlukan jam terbang untuk mengasah mental sehingga ketika dihadapkan dengan kondisi-kondisi seperti ini dia tidak panik, pemain tidak panik. Betul. Apakah dia tadi akan melakukan flashing bola ke middle pocket? Enggak. Enggak ya? Sepertinya enggak. Sepertinya dia mau safety Ya. di belakang 7, Dan cuma saya rasa ini sedikit cukup kurang jaga kencang. bola. Ini cukup Masih juga- aman. ya, masih aman. Iya. Ini juga susah sih. Kecuali dia bisa melakukan pukulan bola 1 ke ujung kiri. Ya. Kita akan lihat Saya rasa safety lagi. Yohanes. Ya, safety lagi. Pilihan safety-nya saya rasa ada yang jauh lebih baik daripada ini ya, Kohendra, karena bola 1 masih terbuka untuk Cuman Dani. kembali lagi ini menggunakan time. Jadi Ya, pemain terbatas ya. terbatas, waktu terbatas. Cukup baik set yang dilakukan oleh Dani. Ya. Kira-kira nih Koko BL, reg ini milik siapa? Kira-kira Saya punya feeling ke Dani ini. ke Dani ya. Iya, karena dari tadi ini Dani ini punya Unggul terus ya. Unggul terus ya. Iya, itu dia. Kita akan lihat ini Yohanes Labewa. 1 ban, kick shot. Oh, tadi dia Ya, berharap berhasil. dia berharap bola putihnya menyentuh bola 9. Ada kemungkinan ya, Ya, walaupun kecil sekali. iya itu dia. Oke, bola Safety kembali. bola 1. Sedikit safety rupanya.
Ya, masih akan beberapa kali lagi pukulan safety sampai salah satu dari kedua pemain melakukan kesalahan. Cukup baik 2 ban dilakukan oleh Dani sehingga Terhalang 3. menghasilkan counter safety. Barusan Dani minta maaf, ternyata artinya fluke lagi, Ya, Kohendra. lagi-lagi fluke. Ya, tapi Saya rasa fluke-nya ini sampai final ya, sampai juara, sampai juara. nggak habis-habis. Ya, ini yang dimakan angin. Wah, oke. Nah, ini sangat bisa untuk di safety setelah 1 ban. Tapi sayang terlalu tipis dan bola terbuka. Seandainya bolanya 1 tadi tebal, kenanya akan berbeda. Masih bisa ya. Iya, untuk safety. Kita lihat besar kemungkinan untuk di fight ya. Kohendra saya rasa dia akan buang 1 ban efek kiri bawah karena placing bola 2 sangat memungkinkan. Wah. Ini bolanya ini pemain bola karum ini. Apa bola 4? Koko Bel pernah tahu bola 4 enggak? Oh belum, apa tuh bola 4? Lagi populer di Indonesia. Oh, jadi gitu ya? pemain nasional tuh dia melakukan semacam karum tapi bolanya 4. Itu Oh. game dari Taiwan sih. Oke. Dan sempat dipertandingkan di pertandingan WWB kemarin. Dan yang juara Andri sama Albert. Wah. Itu melatih menghafal pecahan bola dan juga placing bola putih. Ya, Kita lihat apakah Yohanes akan melakukan safety shot bagus kali ini. sesuai. Presisi, placingnya bagus. Sekelas Aloysius siap safety-nya. Iya. Ini sekelas Koko BL juga safety. Pasti Saya dong. pernah lihat Koko BL safety seperti ini. Terlalu sering ini. Iya. Karena memang pemain itu dituntut untuk bisa memiliki variasi defense shot ya. Iya, betul. Gagal barusan Dani. Sayang sekali kick shotnya tidak kena dengan bola 1. Ya. Jadi ini pertaruhannya 120 juta. Iya, selisih 120 juta iya. ini. Sehingga- 200 juta dan 80 juta. Ya, karena sehingga dua-duanya sangat berhati-hati ya. Iya. Karena sebelumnya mereka mainnya nggak senervous ini deh. Itu dia. Akankah di safety lagi? Saya rasa tidak. Dia akan masukkan bola putih ke lubang tengah dan dia cukup stop shot. Iya. Lalu 2 tinggal didorong aja. Saya rasa Kalau menurut Kohendra ini akan pakai 1 ban atau 2 ban? Posisi begini. Ini terlalu tebel ini. Ya, dia sedikit kecewa ya. Sehingga dia melakukan extension. Ya. Dilema, 1 Dilema. ban juga harus Karena kalau kencang, 2 ban juga potensi kena 8. Jadi begini, ya, ketika dia melakukan 2 ban, dia ada resiko menyentuh bola 8. Betul. Saya rasa dia akan melakukan Kalau saya lebih bawah kanan ya. ambil ke 1 ban stun untuk bola putih ke area tengah Tapi meja. agak susah karena Tricky tebal. juga ya. Tebal. Oke, kita akan Kita lihat. lihat. Tetap ada kemungkinan, cuman agak susah. Iya. Dia tetap memilih 2 ban. Tapi kurang kencang, Karena dia sayang takut. sekali. Ketika Ragu-ragu itu- kelihatan. Ketika itu ditambahin power, bolanya akan sedikit melebar. Ya. Terlihat ragu-ragu. Sayang Tadi. sekali ya, harusnya ini bisa menjadi rek kemenangan untuk Yohanes. Iya. Tapi lagi-lagi babak final ini tentunya pressure-nya lebih tinggi. Betul, apalagi Terkadang sudah ada juga yang nothing tulus, targetku saya sudah masuk final aja udah seneng ya. senang. Cuman lagi-lagi selisihnya 120 juta sehingga memberikan pressure tersendiri untuk kedua pemain. Ya, bagus sekali safety ya dari Yohanes Labewa. Sehingga akan dilakukan jump shot untuk Dani tidak dan mudah. kita harapkan fluke lagi. Kok Kobel mengharapkan vlog ya supaya ada hiburan ya. buat Iya teman-teman betul. ya. Biar kita bisa teriak lagi nih. Iya. Semakin semangat lagi Kita malam tunggu. hari ini. Di Mase. Iya masih. Di luar perkiraan Mase yang terjadi. Wow. Sangat jarang ya Koko Hendra ketika bola-bola seperti itu dilakukan Mase. Harusnya Sangat jump beresiko. shot, harusnya Iya. jump shot. Sangat beresiko. Cuman kembali lagi ya setiap pemain kan memiliki insting. Iya. Dia memiliki porsi latihan yang berbeda. Ya. Dan dia yang tahu persis Ya. apa yang terjadi di atas meja. Dan tidak mudah juga sih placing bola putih dari 3 ke 4. Harus cukup kencang. Ya. Oh bagus sekali dia melakukan Ya. throw shot efek. Dan saya rasa ketika dia berhasil placing bola putih dari 4 ke 5 sempurna, menurut saya tidak susah untuk Yohanes mencuri 1 poin. ya di reg ke 15 ini. Kita lihat
Karena kalau di efek kiri ada halangan 9, betul. Jangan sampai crossing dengan bola 9 untuk cue ball. Saya rasa. Oh, dan bola putih. Oh, Oke, apa yang terjadi? unbelievable. Bola yang seharusnya sudah tidak sulit ternyata Lagi-lagi. gagal oleh Yohanes Labewa. Dan Ini pressure ya, membuktikan Ini bahwa pressure, pressure-nya tinggi sekali di ya. atas meja Jadi ya. kalau saya ditanya sama teman-teman artinya pressure itu apa? Ya ini. Ya, Jadi terkadang bola-bola yang harusnya tidak terjadi malah mereka melakukannya. ya. Sehingga sangat merugikan diri sendiri dan menguntungkan pihak lawan. Betul, Indra.
pukulan kombinasi, pukulan yang tidak mudah. Oke, kita lihat. Dan ternyata istimewa. tidak berlaku untuk Johannes Labea. Tapi kita lihat angle 2 ini cukup tebal sehingga ketika dia melakukan draw shot efek kanan untuk placing bola putih keempat cukup susah. Iya, dia akan lakukan follow kiri Follow atas. efek kiri hard speed. Saya Ya. pernah mendapatkan bola seperti ini dan bola putihnya masuk ke lubang tengah. Saya pernah. Iya. Cuman saya rasa ini tidak karena cukup Perlu ada keras angle. ini. Lihat, Iya, hampir ya. Hampir, betul. Kalau tidak menyentuh bola 9, Iya, dia ada ada potensi bola putih masuk ke lubang. Karena lubang. saya pernah mengalami ketika bertanding dengan skor final-final. Semenjak itu saya nggak mau turnamen lagi sih. Bukan ganti pukulannya tapi nggak mau ikut turnamen lagi. Nggak bercanda. Oh iya, bercanda. oke. Oke, kita lihat bola 4. Masih ada Masih ada nyawa angin ya buat Dani ya. Dani. Istilahnya kalau teman-teman bilang masih ada nyawa. Iya, tipis saja sebenarnya untuk bola putih ke bawah. Ini harus safety Ya, tipis saja, bola putih harus ke bawah, dan cukup resiko. kurang sedikit tipis dan sedikit kurang power. Dan ini menurut saya cukup mudah Dani untuk melakukan safety shot. Dia tinggal fokus placing bola 4 di belakangnya 5. Ya, Dan dia fokus placing bola putih di belakangnya 8. Iya. Kalau ngomong kok enak ya? iya. Ya? Enak banget ya. Apakah bola putihnya Ya, sesuai ya. Kemungkinan dia mendengarkan suara obrolan saya. kita ya? Iya. Oke. Ya. Cukup baik. Ini pukulan tricky, Kohendra. Trik ini susah. Ya, sangat tricky. Ini tidak mudah dan membutuhkan skill. Di mana Sehingga buat teman-teman yang menyaksikan live streaming di RCTI Plus dan Vision Plus ini bisa dijadikan pembelajaran ya. Kalian harus latihan bola-bola seperti ini. ya, Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita bertanding. ya, bola putih nempel dengan ban dan dia harus Wow. pakai 2 ban untuk kelima. Cukup sempurna. Istimewa kalau saya bilang Ya. ini ya. Cukup sempurna. Ya. Ini menjadi pukulan kunci. Ya. Dan apakah ini adalah detik-detik menuju juara Johannes Labea? Kita saksikan sama-sama pemirsa. Bukan bola yang sulit untuk 5 ke 6, tinggal dorong, pastikan bola putih ke area tengah meja. Kita saksikan semua penonton. Apakah ini menjadi pukulan kunci kemenangan untuk Johannes Labea? Istimewa. Bola Lihat. 5 masuk, bola 6 ke Ini 8. cukup didorong aja. Yes, 1 ban, kembalikan lagi ke posisi bola putih Di tengah untuk aja mendekat ya, bola tengah aja 8. ya. Ya, Dia hanya fokus di tengah aja. Dan di kondisi ini saya rasa adrenalinnya Johannes. semakin tinggi. Itu dia. Oke, kita lihat. Pemirsa, detik-detik Johannes Labea mendapatkan 200 juta. Kita akan lihat ketenangan dan fokus dari Johannes Labea. Kita tunggu ya. Itu dia, luar biasa. Hebat sekali, itu dia. Congratulations untuk dia Johannes bilang? Labea. Oh, dia udah menyiapkan yel. Yel ya. Labea. Luar biasa. Atas dulu kita. Kok kita jadi yang su ya? Namanya juara kita. Ikutan seneng kita ya, happy juga ya melihat dia. Sangat dan ekspresif ya Kohendra ya. Akhirnya champion di Carabao International Open didapatkan oleh Johannes dari Labea dengan skor kemenangan 9-7. Congratulations, Wah, selamat dia senang bahagia luar biasa sekali ya. Oh, dengan ini teammate-nya dia, Irwanto Labea. Irwanto, sama-sama teammate dari Labea. Luar biasa, akhirnya dimenangkan oleh Johannes 200 juta. Gimana, rela ya 200 juta untuk? Oh, rela dong. Rela dong ya. Karena dia juga main juga Bahkan nanti saya bagus akan ya. telepon Pak Amka. Pak Amka tolong dikasih bonus dong. Pak Amka itu ownernya Labea. Oh iya iya Dan iya. dia iya. juga salah satu pengurus dari Popsi dan dia juga hadir support pertandingan ini. Luar biasa. Itu dia. Tadi kita sudah menyaksikan babak final begitu mendebarkan. Sangat seru ya. Karena sangat layak untuk final. pertandingannya di awal sangat ketat skornya. Iya, dan berusaha kejar mengejar skor terus.
banyak fluke, banyak drama, banyak luck, dan banyak skill juga yang terjadi di atas meja. Benar-benar final ini menyuguhkan babak final yang sangat ideal ya. Sangat ideal, Iya. sangat ideal. Dan akhirnya Yohanes harus berbangga ya dengan perjuangannya dia ketika posisi bolanya tidak bagus, mentalnya teruji, dan Dani harus mengakui kemenangan Johannes Labewa. Luar biasa. Sekali lagi, congratulations, selamat untuk Yohanes from Labewa. Dan juga jangan berkecil hati untuk saudara Dani Wibowo. Karena Anda juga mendapatkan hadiah juga besar, 80 juta. Luar biasa. Luar biasa pertandingannya. Oke, Dan itu juga dia. saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Aritano Sudipyo selaku Ketua Umum PB Popsi yang selalu mendukung pertandingan biliar di seluruh dunia, baik senior maupun junior. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga sponsor official yang mendukung kegiatan Carabao International Open baik yang senior maupun junior. Iya, luar biasa. Dan juga tidak lupa kita mempersembahkan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta dan ofisial yang ikut serta dalam turnamen ini dan juga seluruh sponsor yang telah mendukung kelancaran dari turnamen ini, dan spesial juga untuk seluruh Carabao Team termasuk Koko BL yang juga ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara turnamen Carabao International Open 2025 kali ini. Akhirnya saya Koko BL dan Hendra Kurniawan dari Carabao Biliar Indonesia signing out, pamit, dan sampai jumpa di Carabao International Open 2026. Salam Bye-bye. olahraga. Salam olahraga. Bye bye.